Kullu bid'atin dolalah. Kullu itu lafadznya, setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tidak selalu kata kullu ini bermakna semuanya, istighraq. Kata para ulama, kadang-kadang ini adalah amun maksusul ba'd. Memang redaksinya umum semuanya, tetapi memang ada pemkhususan. Contoh deh, misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Apa yang dimaksud kulla di sini? Pada tafsir Jalalain dikatakan kulla safinatin sholihatin, kapal-kapal yang baik saja. Artinya apa? Kapal-kapal yang kelihatan rusak itu tidak diambil oleh perampok tadi. Begitu juga hadis riwayat Ahmad, misal ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu berzina. Meskipun beliau mengatakan kullu, tetapi apakah Anda mengatakan setiap mata itu berzina? Berarti matanya para nabi, matanya para rasul berzina? Tentu tidak. Yang dimaksud kullu ainin zaniyah adalah mata yang melihat kepada orang-orang lawan jenis yang tidak halal. Artinya, meskipun kullu bid'atin itu bermakna semua, itu bukan berarti mencakup semua hal yang baru. Tetapi apa? Bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, para kiai, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, telah kita simak tadi yaitu penyampaian dari ulama muda NU yang bernama Kiai Ajir Ubaidillah. Ya, Kiai Ajir Ubaidillah ini menanggapi pernyataan dari salah seorang dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Yazid Abdul Qadir Jawas. Ya, ini adalah pentolan dari sekte Salafi Wahabi. Nah, ini Salafi Wahabi yang sering menggembar-gemborkan yaitu tentang konsep bid'ah. Ya, kesalahan Salafi Wahabi dalam memahami konsep bid'ah. Ya, memang ada hadis yang menyatakan bahwasanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini memang ada hadisnya, tapi salah dalam memahami ya. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sharih ya. Pemahamannya salah. Ya, tidak tepat dalam memahami hadis tentang bid'ah. Ya, kullu dolalatin finnar, ini segala sesuatu yang sesat masuk neraka, ya bisa diterima. Tapi kalau kemudian kullu bid'atin dolalah, ini memang ada sebagian yang bid'ah ini adalah dolalah, artinya sesat, tapi tidak semuanya. Ada sebagian yang itu hal yang sesuatu yang baru, yang itu dikatakan bid'ah, tetapi itu tidak sesat. Jadi ada dua macam bid'ah. Ya, ini juga sebagaimana pandangan para ulama kita yang membagi konsep bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Ya, bid'ah hasanah ini adalah sesuatu yang baru yang dia tidak menabrak syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ada bid'ah yang dia itu baru, yang jelas ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi tidak semuanya yang bid'ah yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ini semuanya sesat ya. Ada sesuatu yang baru yang tidak sesat. Ya, dia masih sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam memahami bahwasanya sebagian bid'ah ini ada yang sesat dan ada yang tidak sesat, ini sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, Kiai Ajir Ubaidillah, bahwasanya beberapa ayat Al-Quran atau beberapa hadis yang ini menjelaskan dengan sangat gamblang bahwasanya tidak semuanya bid'ah ini sesat dan tidak semuanya yang
mengatakan kullu ini apa berarti semuanya ya. Jadi tidak mesti kata kullu ini bermakna semuanya. Ya. Karena ada sebagian yang ini dikhususkan atau khusus sebagian yang ini tidak sesat ya, atau tidak semuanya bermakna secara keseluruhan dari kata kullu, sebagaimana tadi dalam surat Al-Kahfi tentang seorang perampok yang akan merusak kapal-kapal. Ternyata faktanya tidak semuanya kapal ini dirusak, meskipun ayat itu menggunakan redaksi kullu atau kulla atau kulli ya, mau kullu, kulla atau kulli, ini tidak semuanya bermakna secara keseluruhan ya. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husbah. Ya, makna dari kulla di sini adalah sebagian, yaitu hanya kapal-kapal yang bagus yang akan dihancurkan atau dirusak oleh perampok. Sedangkan kapal yang sudah tidak nampak bagus ini dibiarkan saja. Ya, termasuk tadi dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, kullu ainin zaniyah, setiap mata ini berzina. Tapi ini ada pengecualian. Faktanya memang tidak semuanya mata manusia, mata para nabi ini melakukan perbuatan zina. Ya, artinya mata-mata yang digunakan untuk melihat kemaksiatan. Ya, mata yang digunakan untuk melihat sesuatu yang itu melanggar syariat Allah, itulah mata yang dikatakan mata berzina. Mata para nabi tentunya yang senantiasa terjaga, maksum, tidak pernah melakukan dosa, tentu tidak bisa dikatakan sebagai mata yang berzina. Kemudian juga ada dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai', kami ciptakan dari air segala sesuatu. Ya, memang sebagian mayoritas di bumi ini segala sesuatu ini mengandung cairan atau mengandung air, tapi tidak semuanya mutlak bahwasanya segala sesuatu yang ada ini diciptakan dari air. Ya, seperti jin misalnya, tentu tidak diciptakan dari air. Malaikat misalnya, ini jelas malaikat ini ada, tapi tidak diciptakan dari air. Nah, ini jadi ada pengecualian yang dikhususkan bahwasanya kata kullu, kulla atau kulli tidak bermakna mutlak seluruhnya. Ya, ini penjelasannya bahwasanya ternyata para ulama juga membagi konsep bid'ah ini, ada yang sesat, ada yang lurus. Yang sesat adalah yang bid'ah yang ini menabrak syariat. Ini kita sepakat semuanya dikatakan sesat. Misalnya sholat subuh dikerjakan jumlahnya 4 rakaat misalnya. Ya, atau sholat zuhur ditambah jadi 6 rakaat misalnya. Nah, ini jelas ini adalah perbuatan bid'ah karena ini melanggar syariat Islam, atau menambahi gerakan-gerakan yang itu bukan gerakan sholat misalnya. Ini jelas bahwasanya itu adalah menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam. Inilah yang baru yang bertentangan dengan syariat. Tapi kemudian kalau hal yang baru ini tidak menabrak syariat, maka ini hukumnya adalah boleh. Misalnya termasuk Sayyidina Umar yang mempraktekkan sholat tarawih full selama di bulan Ramadan, ini dikerjakan di masjid ya secara berjamaah, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, maka kita tidak bisa mengatakan perbuatan Sayyidina Umar ini adalah bid'ah yang sesat ya. Nah, tidak semuanya makna dari bid'ah ini sesat, karena yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwasanya apa yang aku lakukan ini adalah sebaik-baik bid'ah, karena mengandung maslahat, sholatnya juga tidak rusak, gerakan sholatnya tarawih ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, dan sholat tarawih ini juga dikerjakan di malam hari setelah sholat isya. Nah, artinya ini adalah yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, namun ini adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak melanggar syariat, tidak merusak aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Ajir Ubaidillah ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya.
ya, sehingga menjadi lahan dakwah untuk kita semuanya untuk memberikan nasihat, teguran, kritikan kepada dai-dai salafi wa wahabi yang minim dalam memahami ajaran Islam, minim memahami tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sahabat-sahabat yang ingin berkomentar, silahkan memberikan komentar yang santun, komentar yang membangun, ya. Tidak mencela, tidak menghujat, tidak menghina. Walau perbedaan apapun di antara kita semuanya, kita adalah saudara muslim. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.